Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim ke tempat yang hajat nikahkeun anakna. Apa hikmah dari perjalanan ini? Nah, salah satu hikmah dari perjalanan silaturahim adalah yang pertama, akan dipanjangkan umurnya. Pernah suatu hari pada zaman dulu, pada zaman Nabi siapa? Nabi Musa. Seorang sudah ditentukan ajalnya tinggal beberapa bulan lagi. Karena dia silaturahim, diperpanjang lagi umurnya. Begitu juga kita, jika kita ingin panjang umur, maka jangan jauh-jauh cari resep, ikutilah resep Rasulullah. Yaitu ikuti gerakan gesit, gerakan silaturahim. 40 rumah di sekitar kita sudahkah tersambangi? Kemudian 40 desa di kecamatan kita, kalau ada 40, sudahkah kita tersambangi? Kalau kita bersilaturahim, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan panjang umur. Sebagaimana sabda Rasulullah, yang artinya barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah fal yasil rahimah, maka hendaklah ia bersilaturahim. Jadi ada dua hikmah daripada silaturahim. Yang pertama, akan dipanjangkan umurnya. Hikmah yang kedua yaitu akan dibukakan pintu rezekinya. Kalau pengusaha akan dibukakan pintu usahanya. Kalau pedagang akan dibukakan pintu dagangannya. Kalau Anda sebagai ahli pendidikan akan dibukakan pintu ilmu tentang pendidikan. Kalau Anda sebagai murabi akan dibukakan pintu ilmu tentang kemurabian. Itulah hikmah daripada silaturahim. Akan dipanjangkan umurnya dan akan diberikan keluasan rezeki. Jadi rezeki di sini bukan hanya uang ataupun benda lainnya. Ketika kita silaturahim, tidak harus kita mengharapkan diberi uang atau memberi uang kepada orang yang kita silaturahimi, tapi kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah yang sangat populer ini sudah banyak yang melakukan, tetapi tidak konsisten, sehingga tidak menghasilkan apa yang dinamakan panjang umur dan terbukanya pintu rezeki. Jadi kalau kita ingin mendapatkan panjang umur dan terbukanya pintu rezeki, kita harus terus konsisten bersilaturahim sampai mati. Ya, kalau silaturahim itu harus sampai mati. Mengamalkan ajaran Rasulullah tentang silaturahim. Memang silaturahim ini berat, apalagi kalau saudara kita ada di luar kota.
Karena itu silaturahim membutuhkan biaya, membutuhkan pengorbanan, dan membutuhkan segala hal yang memang diperlukan untuk tercapainya silaturahim tersebut. Makanya silaturahim itu mudah dikatakan dan mudah dilaksanakan. Apalagi sekarang adanya HP mungkin bisa mengganti, tidak 100% mengganti, tetapi ya minimal sebagai pembuka silaturahim. Dengan adanya HP kita bisa miss callan, bisa telegraman, bisa video call dengan saudara kita. Nah itu adalah salah satu bentuk untuk menyambung tali silaturahim. Dengan sholat berjamaah itu pun juga menjadi sarana silaturahim. Tapi jarang sekali kita melihat orang yang sholat berjamaah itu menjadikan sarana silaturahim. Biasanya dengan orang yang baru yang di sebelahnya dia nggak salaman ataupun nggak berkenalan. Nah, cuek-cuek saja kan mas ya, nggak dijadikan sarana untuk ta'aruf di situ. Misalnya kita bersolat di masjid, ketemu orang yang baru sholat di samping kita. Nah seharusnya langkahnya awalnya kita ta'aruf, berkenalan dengan orang itu. Tapi kita kadang diam, membisu, 1000 bahasa, seakan-akan kita tidak mau kenal. Nah hal yang demikian itulah yang bisa menutup silaturahim. Karena silaturahim itu harus diawali dengan mau membuka diri, mengenal saudara kita sesama muslim maupun saudara kita sebangsa dan setanah air. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat betapa banyak kejadian-kejadian seperti pembunuhan, perampokan, pencopetan. Ini karena tidak terjalin hubungan silaturahim. Insya Allah kalau kita saling bersilaturahim, tidak mungkin terjadi hal tersebut. Karena pintu silaturahim yang pertama adalah berkenalan. Setelah berkenalan, maka saling memahami. Setelah saling memahami, maka saling tolong menolong. Setelah saling menolong, maka saling memikul beban. Setelah saling memikul beban, maka akan terwujudlah kesatuan umat. Jadi omong kosong kalau umat Islam ini mau bersatu, Indonesia mau bersatu, tetapi tidak mau bersilaturahim. Silaturahim ini adalah intisari dari Pancasila. Sila ketiga yaitu persatuan. Dengan silaturahim akan terwujud persatuan. Tanpa silaturahim akan terwujud perpecahan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Baik, perjalanan di dunia ini sesungguhnya adalah perjalanan menuju dua penantian. Penantian sholat dan penantian disolatkan. Kita menantikan waktu sholat dan juga kita menantikan disolatkan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tingkatkan silaturahim kita dengan
para ulama, dengan tetangga, maupun dengan siapapun yang kita ingin jadikan dia sebagai partner di dalam berdakwah. Pada mulanya Islam datang juga asing. Kemudian para sahabat bersilaturahim ke teman-temannya, mengajak untuk memeluk agama Islam. Dan sebagian yang didatangin oleh para sahabat silaturahim tersebut, seperti Abu Bakar datang ke rumah Utsman bin Affan, dan seterusnya, mereka tertarik dengan Islam. Mereka tertarik dengan ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah silaturahim ini jelas-jelas dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan seorang manusia tidak akan mengenal ajaran Islam jika tidak adanya silaturahim. Dakwah Nabi Muhammad SAW dari rumah ke rumah secara sembunyi-sembunyi beliau lakukan selama 13 tahun ketika berada di Mekah. Jadi silaturahim ini adalah penting sekali untuk mengembangkan, mensyiarkan, dan menambah kekuatan persatuan umat Islam dimanapun berada. Betul, Abid? Betul. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia bagi orang yang bersilaturahim. Tidak ada yang sia-sia, bahkan Allah pasti ganti rezeki yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan, pasti Allah ganti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyuruh kita untuk bersilaturahim. Barang siapa yang ingin panjang umurnya, banyak rezekinya, maka hendaklah silaturahim. Ini jelas-jelas tidak boleh diragukan hadis Rasul ini, tapi dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah silaturahim yang ketiga yang tidak disebut di dalam hadis tersebut, yaitu dengan silaturahim akan memperkokoh ikatan kekeluargaan, ikatan persaudaraan, ikatan keimanan, ikatan keilmuan, bahkan akan memperkokoh ikatan jiwa seorang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 56 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Yang artinya ya ayuhannas, hai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian daripada min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian bersuku-suku. Wa qabaila, dan berbangsa-bangsa. Lita'aruf, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antaramu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tausiah ini untuk diri saya sendiri bermanfaat. Semoga tausiah yang singkat ini bermanfaat khususnya bagi saya diri sendiri dan umumnya bagi Anda yang menonton acara ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.